Baik, selamat malam untuk kita semua. Ada satu pengarang perempuan dari Amerika bernama Richelle Godrich. Dia menulis begini: kamu dilahirkan dan dengan kemungkinan yang tak terbatas, sangat sedikit yang bisa diwujudkan. Tidak apa-apa, hidup tidak pernah tentang apa yang bisa kamu lakukan, tapi apa yang akan kamu lakukan. Ini pandangan dari seorang pengarang bernama Richelle. Yang berikut kita dengar pandangan dari Pater, bagaimana dengan bertambahnya umur, pandangan dengan dalam kehidupan ini. Sekian. Selamat malam untuk kita semua. Malam Pater. Adik-adik frater di unit Mikael, saya tidak ingin menyapa kamu sebagai anak-anak, sebagai adik-adik, bahkan saya lebih suka mengalami kebersamaan sebagai sama saudara, sebagai teman malam. Saya mengasihi Anda sekalian, juga mantan penghuni unit Mikael. Ini beberapa orang sudah datang, nanti sebentar baru tepuk ke sini. Juga mantan tetangga di sebelah, yang sekarang sudah di unit lain, juga utusan dari unit lain. Saya minta kita tepuk tangan untuk sok adik ini, Pater Hendro. Tepuk tangan. Saya tidak pernah satu unit dengan beliau, tetapi saya tahu angkatan mereka itu betul-betul dekat dengan saya sejak frater malam. Kena dunia musik, olahraga, dan kena pergaulan. Kalau yang kamu alami seperti sekarang, mereka lahir dulu, mereka Arab itu dari saya. Meskipun saya tinggal di Yosef dari Indo, tapi tetap mereka tahu bahwa saya juga punya kakak. Saya senang yang seperti mereka selalu antusias. Terima kasih Hendro. Saya memberikan apresiasi dan penghormatan khusus untuk saudari-saudari saya, adik-adik. Mereka lebih banyak memanggil saya Bapak. Ada Yeni, ada Meme, lalu Yola, lalu dari mungkin yang lain on the way, sementara perjalanan. Baik, mereka itu menyapa saya sebagai Bapak, dan saya sudah sejak lama 2012 punya ikatan emosional pastoral dengan mereka. Sehingga kalau saya ke atas seperti di rumah sendiri, dan itu kamu alami. Betul toh? Itu sejak Erik mereka alami di bawah Batum, di Pakeng Datu. Saya sudah 54 tahun hari ini. Usia yang sebetulnya tidak muda, meskipun tampak agak sedikit muda. Sangat. Saya terharu, tapi saya perlu bangga. Tapi Kristus cari satu sedekah pagi. Tuhan kita. Pas waktu makan siang, dia rupanya tidak lihat saya, kira saya duduk membelakang di meja mereka. Dia pas saya loket tangan dia bilang, saya cari kau dari tadi. Terima kasih Tuhan, dia biasa kerja. Dia profesional, tampak lebih muda dari usia. Saya terharu. Tampak lebih muda dari usia, karena memang saya 2 tahun bersama bidang ini, tapi yang beliau itu yang sudah sejak lama kami frater, sampai sekarang saya tetap menyapa sebagai Bapak spiritual. Usia 54 tahun, berarti saya 69. Dari tahun ke tahun saya merayakan runtutan perayaan. Saya tidak tahu karena Tuhan biasa. Saya jarang merayakan sendiri. Tadi pagi kami bisa di unit, saya bertemu dengan berbagai hari ini di komunitas ini. Saya dengan Pater Dus Amadus Kelak. Kami juga itu tidak hanya sama dalam hut kelahiran, tapi hut imaman. Dan kebetulan dia dulu saya sudah imam, dia baru tingkat 1 baru masuk sini. Dan ada salah satu yang saya sebut itu Polwan, orang dari Manggarai,
Saudara saya Vivi Cangku. Saya tuh sekilas cerita itu waktu saya ada di Jakarta, dia bilang selama Patra ada di Jakarta karena kami punya ulang tahun sama, dia bawa saya ke restoran, bawa saya ke pub, dan dia bayar semua itu dengan belasan juta. Maka sebenarnya saya tidak pernah merayakan sendirian. Saya merasa menarik karena peristiwa-peristiwa seperti ini mengajak saya untuk masuk kepada satu sikap perilaku bahwa hidup saya semakin berkualitas ketika saya juga membahagiakan orang lain. Karena ada saatnya. Selamat malam Tuhan, mari. Mari Tuhan. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Mari Tuhan. Kami sudah mulai beberapa menit. Dan saya mesti menyapa secara khusus. Di unit ini kita tahu beliau bersama saya. Saya mungkin harus berkisah lagi. Waktu saya seminari Materoko bahkan tahun 85, beliau itu kami punya perfect di seminari Materoko. Lalu datang ke sini dalam waktu saya tingkat 4, beliau perfect saya. Mengajarkan katekesi lama. Perfect saya. Ada satu hal yang saya petik dari beliau, kesederhanaan dan ketulusan. Bagi saya itu sebuah berkat dari tahun pertama ketika saya datang ke unit Mikael ini. Saya agak kaget tapi saya campur bangga. Dalam pertemuan kami para imam, beliau bilang apa? Saya mau sama-sama dengan Kanis di unit Mikael. Jadi kalau kamu ingat cerita loncatan dulu perfect saya, sekarang dia ada bersama saya. Saya tidak katakan beliau itu membantu saya tidak. Tapi secara spiritual bahkan secara psikologis beliau ini dari Patri Bernaboli tetap menjadi bapak saya. Ada respect tersendiri dan terima kasih Tuhan. Dan saya tahu beliau punya kekuatan khusus baik untuk saya bahkan untuk adik-adik selama kita ada di unit Mikael ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesederhanaan, ketekunan. Kami belajar banyak dari istimewa saya sendiri. 54 tahun tidak muda lagi dan itu perjalanan ke arah, kalau bahasa kami orang negeri itu matahari turun. Mau turun. Saya itu mau sebut satu kata. Mau turun. Jadi matahari sudah sampai di puncak, diandaikan 50. Jadi sekarang dia sudah 4 tanda turun. Kalau ngomong agak sedikit tragis atau apa, maka saya makin mengarah kepada akhir kehidupan secara mistis. Tapi itu tidak menjadi pemikiran saya. Saya memaknai seluruh perjalanan itu sambil berguru atau mengacu pada saya punya moto hidup imam. Mazmur 16 ayat 1. Jaga aku ya Allah sebab padamu aku berlindung. Dan saya tahu persis Tuhan tuh jaga saya melalui adik-adik saya di unit dengan cara seorang terokras untuk jangan Kanis. Saya marah suatu sih jangan Kanis. Dia itu kan Tuhan jaga saya juga. Dan itu mereka alami. Pengalaman itu pengalaman yang saya pikir tidak hanya mendewasakan saya dari segi penampilan, tetapi menunjukkan saya adalah teman dan saudara di antara mereka. Dan itu seperti itu. Hendro, meskipun tidak satu unit, Erik bersama teman-teman tahu Tuhan itu dalam hal itu dia tegaskan hal prinsip itu, tapi punya relax. Saya bisa ganggu hasilnya, honest, hampir semua. Atau ini suatu kali kaget sampai ke katuas. Sabar memang akan itu yang membuat saya kuat. Bahkan tadi di kelas itu dengan Hilda anak saya 2 jam, hampir 3 jam pun saya tidak les dengan mereka. Saya sering ibu. Satu pertanyaan yang membuat saya agak kayak
Itu obatnya apa coba Bapak bisa awet itu? Saya bilang begini, pertama jangan mempersalahkan diri, apalagi membenci diri sendiri, tidak boleh. Tidak boleh. Lalu karena saya paling kurang satu hari itu minimal 2 bahkan sampai 3 jam saya menikmati musik. Gitar keyboard saya tidak pegang selama anak kamu. Tapi kalau musik yang menurut saya itu membuat saya tambah ceria, membuat saya tambah semangat. Kadang-kadang kalau kamu ketuk saya sebentar headset, itu hemat saya tips yang saya bisa buat selama ini. Apakah dalam perjalanan hidup sampai sekarang 24 tahun saya mulus-mulus saja? Tidak mungkin. Dan dikasih berkata, Bapak Patut aman-aman kan? Tidak. Salah seorang orang pertama tidak suka saya SPD. Kenapa? Orang dekat dengan kita sama kita. Dan saya harus omong ini tidak tujuan. Karena biasanya orang yang menjatuhkan kita itu orang dekat. Keluarga tidak mungkin. Untuk orang yang tinggal di Maumere yang sesekali kita tidak mungkin. Tapi orang dekat kita tahu di sini kelemahan dia. Dia caranya. Ini bagian dari formasi. Kalau kita terima situasi ini, tidak ada salah untuk diri kita. Tapi kalau kita tidak terima, tak berat masalah. Makanya kadang-kadang kalau ada reaksi yang sangat manusiawi itu bagian dari proses. Saya merasa itu tantangan paling besar. Bahwa 5 kepala saya sudah 5 ide, 5 gagasan masih ada konflik. Dan itu saya alami. Usia imaman 25,5 tahun. Saya lebih mengalami itu ketika sudah menjadi pemimpin sejak disuruh nikah 4 tahun. Itu kamu tanya banyak di Stephen, anak saya 3 tahun yang sudah tahu baik. Saya tabrak tembok, banyak hari saya tabrak tadi. Jika tidak membuat saya mengalami secara istimewa di unit ini, saudara adik-adik. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Kamu yang memberi saya tambah berarti sebagai kakak, sebagai saudara, sebagai bapak, sebagai pendamping. Dengan cara bereaksi, kepatuhan, keseriusan kita dalam menghidupi formasi ini, itu saya perlu memberikan apresiasi istimewa untuk kalian. Setelah ini saya ketemu sudah tahu. Itu yang membuat saya juga merasa bahagia, meskipun harus melewati pengalaman saling kita bersama. Saya sekali lagi sangat berarti ketika ada kalian dan kalian punya karakter. Yang paling lama itu mereka 5 orang. Ada Afri, ada Freddy, ada Eva, ada Efrem, ada Flori. Mereka tahu saya sering tahun lalu. Lalu di tahun kedua. Makanya saya sendiri rasa dan tahu beda ketika mereka berada di sana, saya berada mereka. Dengan kamu berdatang dan saya sangat senang karena kebersamaan kita sekarang titik lemah. Hemat saya itu amat menegurkan. Mau menerima pengalaman. Karena situasi itu membuat saya tambah semangat. Kamu tahu kalau kita di WA, kenapa ini tidak doa? Itu cara saya. Ada sampai cerita di bapak mama di Benaran. Itu apa? Apakah kita kami bertemu kami makan di mobil saya? Tidak pernah kasih tahu saya. Ini mereka mau bolos. Tidak akan pernah kasih tahu saya. Jalan saja kalau mama kasih makan di mobil. Memang saya pada satu sisi itu dikenal juga agak disiplin. Saya sengaja kemarin dari jam 2 sampai tadi pagi jam 6 saya tidak bukan sebenarnya. Saya ingin masuk ke dalam sebuah permenungan. Saya buka pertama tadi pagi saya buka dia saya pertama saya punya anak mantan suami karena sekarang jadi camat. Bayangkan tahun 2008 dia orang pertama berucapkan selamat, dia SMS dalam untuk persis jam 12. Bapak, engkau hebat untuk saya.
sekarang saya catat. Berarti boleh bilang begini, dulu kami takut sekali dan kami emosi-emosi tempat begitu disiplin. Kami rasakan dampak setelah itu. Karena setelah itu dia masuk IPDN, dia dikagumi karena sangat disiplin dan selalu orang baik buat segala sesuatu. Kira-kira perasaan Anda yang sangat dominan bahwa bahagia itu benar, tapi saya bangga. Apa yang membuat saya bangga? Kebersamaan dan persaudaraan di unity. Kadang-kadang saya marah, saya senang. Di kanan kita manggil-manggilan di kebun. Yang filsafat saya tidak kan ketemu di kelas. Yang anak saya di kelas, mereka kaki maka saya akan rasa mereka bekerja saya sebagai dosen lebih sebagai bapak. Karena saya lebih suka bagi hidup, beri motivasi untuk mereka. Semuanya bisa terjadi karena cinta kamu untuk saya. Dan di Beinar Begini itu lebih ketiga stasiun itu saya betul merasa at home ketika pergi ke sana. Kemarin itu dia dari Bapak Pater, kamu ke satu orang centang Bapak Pater saja sebagai pasti kita dulu. Tidak, ya karena saya punya ikatan batin dalam pastoral dari mereka. Itu juga saya bangga. Untuk semuanya itu saya sudah sepantas dan wajib mengucapkan terima kasih sebesar-besar pertama-tama pasti Bapak dan Mama saya sudah menemui saya. Kami 7 bersaudara semuanya masih hidup dengan 50 ponakan dan cucu. Ada di Manggarai anak 108 orang. Baik itu kan sudah cucu, bahkan sudah ada cece. Saya senang kalau saya pulang kabar berapa, selamat datang, selamat siang, opa muda. Terima kasih secara khusus spesial Tuan Bernard bersama kita, ada bersama adik-adik kita ini dan juga adik-adikku. Kamu sangat membantu saya untuk merawat imamat dan kepemimpinan saya. Bisa bangga dengan cara kamu. Mari kita menghidupi itu dan hidup kita akan semakin berarti. Kita tidak ditentukan oleh apalah manusia, tapi apa yang kita terima. Saya itu sangat terbatas melakukan semuanya itu. Dan saya ingin kita bahagia ketika ada bersama-sama, bahwa ada pengalaman itu dinamika hidup. Terima kasih banyak untuk dirimu dengan caranya yang membuat saya kuat, membuat saya kaya, membuat saya gemilang. Bisa takut ketika kita saling bergandengan tangan melewati perjalanan itu pasti selalu ada manfaat. Yang terakhir, terima kasih untuk semuanya dari yang dinakodai oleh Kepala Desa John Solo, Putra Solo dengan seksi-seksi mereka yang memungkinkan semua mereka di unit ini, yang memungkinkan acara malam ini, acara persaudaraan. Syukur kita bersama langsung. Upah kalian semua besar di surga. Amin. Kita nikmati 1-2 lagu, sebentar makan minuman hari ini. Kemarin saya bilang, no, mau boter aku. Saya berbuat seperti Bapak bilang masuk gua, saya bilang, suruh Bapak ke stand. Kita menikmati santapan bersaudara apa adanya. Kita bergembira. Terima kasih atas kehadiran dan kegembiraan serta rasa syukur yang kita nikmati bersama pada malam hari ini. Pasti dengan sendirinya yang terakhir, doa, dukungan dan kebersamaan kita ke depan tetap menjadi harapan saya.